Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fatih Kurniawan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pangkat Wasana Praja. Oke, di sini saya coba akan sedikit mengulas tentang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjawab era globalisasi. Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada wilayah administratif di suatu daerah dari sebuah negara yang memiliki tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menghadirkan suatu kondisi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Pasal 5 Ayat 4 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oke, kita buka Pasal 5. Pasal 5 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, kekuasaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Pada ayat 3, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Presiden dibantu oleh Menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Pada ayat 4, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oke, dari pasal 5 ini bisa kita simpulkan ada dua kata kunci yang nanti akan kita bahas di dalam, yaitu ada pada urusan pemerintahan, ini urusan pemerintahan, kemudian juga tentang asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Next. Urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah itu merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian urusan pemerintahan daerah itu ada seperti kita lihat di gambar sini ya. Jadi ini cuma beberapa, sebenarnya ada banyak. Cuman saya berikan sampel seperti pendidikan, kesehatan, penataan ruang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mewujudkan suatu daerah otonom yang baik, maka daerah otonom itu memiliki ciri. Ciri daerah otonom itu yang pertama, daerah otonom tidak memiliki kedaulatan. Yang kedua, desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan dan urusan pemerintahan terkait pengurusan kepentingan masyarakat setempat atau lokalitas sesuai prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat. Asas pemerintahan daerah. Asas sendiri adalah dasar suatu pedoman atau yang dianggap benar yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan dalam berpikir. Kemudian pada asas pemerintah daerah ini kita temukan di sini ada 3 jenis. Ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan juga asas pembantuan. Apa itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa asas desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahannya. Dalam hal ini, pada asas desentralisasi, pemerintah daerah itu diberikan wewenang, untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam hal ini juga bisa dikatakan pemerintah daerah itu leluasa dalam hal mengambil keputusan apa yang harus dilakukan secepatnya. Kemudian asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi sendiri itu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini asas dekonsentrasi dari pusat ke daerah. Nah, pusat ke daerah.
Jadi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling berkoordinasi pada asas dekonsentrasi ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu satu keputusan. Jadi pemerintah daerah itu menyesuaikan pada keputusan dari pemerintah pusat. Jadi bagi daerah-daerah yang sudah diberikan asas dekonsentrasi ini, dia satu keputusan dengan pemerintah pusat. Apapun yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, itulah yang dilaksanakan di daerah. Kemudian, apa bedanya dekonsentrasi dan desentralisasi? Dekonsentrasi itu dia lebih fokus kepada administrasi. Kemudian asas pembantuan. Asas pembantuan itu saya sederhanakan saja bahasanya, bahwa asas pembantuan itu merupakan tugas membantu pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini misalkan pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk asas pembantuan kan, baru nanti itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah yang sudah diperintahkan untuk melaksanakan tugas pembantuan, dia wajib untuk melaksanakannya. Asas pembantuan itu banyak diatur di dalam perundang-undangan, misalkan kayak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan lain sebagainya. Ada 3 undang-undang kalau tidak salah. Oke. Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan itu ada eksternalitas, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan oleh luas, besaran, dan jangkauan. Berdasarkan besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan. Di sini kita dapat kata kuncinya itu besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan. Itu dari eksternalitas. Kemudian dari akuntabilitas, penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara urusan pemerintahan. Efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya, baik itu sumber daya manusia, kemudian dari anggaran, kemudian dari sarana dan prasarana, kemudian untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Urusan pemerintah daerah. Oke, langsung dalam satu slide ini ya. Ada absolut, umum, dan kongruen. Apa ini semua urusan pemerintahan daerah? Tidak. Urusan pemerintahan kita ambil urusan pemerintahannya saja dulu. Urusan pemerintahan itu ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum itu adalah kewajiban presiden sebagai kepala negara untuk melaksanakannya. Kemudian ada urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang itu hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, yang pemerintah daerah tidak berwenang untuk melaksanakannya. Dan urusan pemerintah absolut ini dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat dibantu dengan jajarannya. Apa aja itu urusan absolut? Yang pertama ada pertahanan, yang kedua keamanan, yang ketiga agama, yang keempat justisi, yang kelima politik luar negeri, dan yang keenam moneter dan fiskal. Absolut dan umum merupakan urusan pemerintah pusat. Kemudian kongruen, urusan kongruen. Apa ini? Kongruen ini adalah pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota. Urusan kongruen ini terbagi ada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib itu ada pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Pelayanan dasar itu seperti pendidikan, kesehatan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian pada non pelayanan dasar itu seperti Disdukcapil, perpustakaan, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada urusan kongruen pilihan itu ada kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, kemudian ESDM, energi, sumber daya mineral, kemudian perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Peran pemerintah daerah dalam era globalisasi. Perubahan global yang melanda seluruh dunia, yaitu era globalisasi, di mana
Kita dituntut untuk ikut terus mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dari yang lain. Karena sekarang sudah dengan arus globalisasi yang begitu cepat, kita dituntut untuk cekatan dalam melek teknologi gitu. Membangun ekonomi di era globalisasi. Ini salah satu cara untuk mengatasi era globalisasi tadi. Membangun ekonomi daerah globalisasi, pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan dan susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan iptek. Saat ini semua negara sudah pada tahap memasuki pasar bebas, baik di dalam kerangka AFTA, APEC, atau WTO. Oleh karena itu, kerangka kebijakan perekonomian yang kondusif perlu untuk diciptakan. Salah satu implikasi dari kondisi di atas adanya tuntutan masyarakat akan efektivitas dan efisiensi sektor publik, karena hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publiknya tidak efisien. Kemudian investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan perekonomian daerah. Oke, di sini yang dimaksud dengan investasi swasta dan perusahaan milik daerah itu kenapa bisa sebagai pemacu utama pertumbuhan perekonomian daerah, bahwa pemerintah daerah itu harus mengembangkan sesuatu di daerahnya yang menjadi potensi di daerahnya untuk mengundang investor-investor asing untuk menanamkan modal di daerahnya, sehingga yang nantinya itu bisa ditarik pajak untuk pendapatan daerah untuk membangun daerah itu sendiri, dan juga tujuannya sebagai mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah itu, termasuk juga dan perusahaan milik daerah yang perusahaan yang milik daerah yang untuk daerah sendiri gitu. Kemudian di sini ada beberapa langkah pengambilan keputusan pelayanan publik sebagai peran utama pertumbuhan perekonomian daerah menurut Sumodiningrat tahun 1999. Pemberian peluang dan akses. Yang pertama, pemberian peluang dan akses yang lebih besar pada aset produksi memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam rangka kualitas sumber daya manusia. Tentu saja ini udah jelas karena tanpa sumber daya manusia yang baik dan juga sehat, tidak mungkin terciptanya suatu kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil. Oke, seperti ini mungkin bisa saya simpulkan sedikit bahwa untuk perizinan dan lain sebagainya untuk industri-industri menengah gitu, atau industri kecil menengah itu dipermudah untuk izinnya misalkan seperti itu kan. Kemudian dibantu untuk pemasarannya, tidak hanya berkutat di daerah itu saja, dibantu untuk keluar daerah di pemasarannya. Kita carikan pasar untuk orang-orang di luar daerah, untuk industri-industri yang ada di dalam daerah kita. Kemudian yang industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang punggung industri nasional, karena dari daerah kemudian nanti juga ke pusat mendapatkan impact. Kemudian yang terakhir, kebijakan ketenaga kerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah dan kuat yang saling menunjang. Oke, next. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit paparkan